Ya orang-orang mungkin bilangnya hidup sendiri aja udah susah, ngapain ngurusin hidup orang lain gitu ya. Ya bagi saya bukan ngurusin hidup orang lain sih. Secara nggak sengaja justru ketika saya ada terlibat dalam urusan orang lain dalam arti yang positif, ya saya juga bisa belajar mengatasi masalah saya sendiri gitu. Nah itulah kenapa saya sebut kerjaan relawan, bahkan ini bukan pekerjaan, seperti ya halnya kita hidup harus bernafas, makanya seperti itulah saya harus hidup juga harus punya kesukarelawanan itu. Oke. Sampurasun, bertemu lagi di podcast kita. Kita sekarang kedatangan tamu istimewa nih, dua generasi milenial ya, generasi Gen Z bahkan. Nah, kenapa istimewa? Karena biasanya mereka yang sebaya kayak mereka ini ada di mall, ada di manapun yang hype gitu tempatnya. Tapi mereka ini justru ada di tengah-tengah perkampungan, pemukiman yang kondisinya butuh perhatian. Mereka adalah dua relawan dari sekian banyak relawan Yayasan Desa. Mereka hampir setiap hari, terutama hari Sabtu dan Minggu, ada di tengah-tengah pemukiman kumuh, ada di tengah-tengah anak-anak yang butuh perhatian, terutama masalah pendidikan dan masalah edukasi. Ada di tengah-tengah pemukiman di atas bukit-bukit di Cimian, Kabupaten Bandung di atas sana. Yang pertama, Kang Abdul Hamid. Iya. Selamat pagi atau siang ini Pak? Bebas siang, pagi, sore, malam ya. Kang Abdul Hamid ini adalah alumnus dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN ya. Betul. Dan satu lagi Neng Siva Ranjita. Siva ini adalah mahasiswa Vkom Uninus semester 5 sekarang ya. Betul. Nah, ini kita tanya nih, karena saya tertarik dengan kegiatan mereka berdua ini. Mereka adalah relawan ya. Iya. Relawan itu apa sih? Ya, orang-orang yang secara sukarela melaksanakan sesuatu ya. Nah ini yang soal sukarela ini nih, kan tadi ya saya bilang biasanya teman-teman seusia kalian itu ada di tempat-tempat yang hype ya, hedon gitu ya biasanya. Tapi kok kalian memilih berkegiatan di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan ya, jauh, berada di lingkungan yang umum, dengan anak-anak yang membutuhkan perhatian. Apa sih yang mendorong kalian ada di lingkungan seperti itu? Iya, siapa dulu nih? Coba kami dulu. Oh iya. Ya, terima kasih sebelumnya Pak atas undangannya. Kalau saya pribadi ya karena saya tuh nggak suka banyak keramaian kota sebetulnya Pak secara pribadi ya. Jadi main-main ke kampung belusukan itu satu hobi tersendiri buat saya, karena dari situlah saya bisa banyak belajar soal ya perkembangan pembangunan di daerah situ, atau secara luas pembangunan di Indonesia itu seperti apa, potret langsung di akar rumput. Maka dari itu ya kegiatan relawan ini langsung bisa mengajak saya melihat situasi real. Nah, karena kalau saat-saat di perkuliahan yang kita hadapkan adalah ya banyak teori, banyak buku yang kita baca, tapi kita belum tahu atau ya sedikit tahu soal kondisi real masyarakat seperti apa. Nah, dengan jadi relawan ini banyak pengalaman yang saya dapat gitu ya. Entah itu pengalaman personal berupa istilah kalau bahasa UIN mah hikmah kehidupan gitu ya. Nah itu yang bikin saya terus mau belajar dan merasa bahwa oh ini ada yang kurang di masyarakat bagian ini, misalkan pendidikan anak yang seperti ini, berarti ini adalah tugas yang harus kita isi gitu ya. Makanya ya saya mau gitu Pak.
Neng Siva gimana? Neng Siva? Kalau saya, ngomongnya jadi kawan. ya, kalau saya kebetulan masih Gen Z pada umumnya yang suka nongkrong, yang suka nge-mall gitu. Jadi terjun menjadi relawan di Odesa ini merupakan kali pertama gitu. Dari awal tuh kali pertama saya terjun ke masyarakat ya saat di Odesa gitu. Nah, apa yang membuat tertarik di Odesa ini sebetulnya kan waktu itu ya hobi anak-anak muda, identiknya dengan ya main gitu ya Pak ya, main. Nah, saya tuh ingin mencoba sesuatu hal yang beda gitu, sekalian mengisi waktu luang, kemudian juga apa ya, hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan tapi memiliki manfaat gitu. Kemudian saat melihat sekarang ini kan di media sosial sudah banyak juga yang membuka volunteer seperti itu ya. Nah, kemudian yang setelah saya cari informasi lebih lanjut ternyata ada nih yang dekat. Salah satunya itu ya di Odesa ini, di Cemenyan. Yang saya tahu itu malah sebelum masuk ke Odesa itu yang namanya kampungan di dekat kota Bandung itu kan mungkin terpikirnya ya sudah rata, sudah semuanya sudah bagus karena ya dekat dengan wilayah perkotaan. Tapi ternyata pas secara nyata saya melihat ternyata perbedaannya sangat jauh dari pikiran saya yang sebelumnya dengan kenyataannya gitu. Ternyata Dikira teh dekat berbeda kota jauh. Bandung mau benar-benar ternyata Iya. masih enek siga di mana gitu. Nah iya tertinggal gitu, masih banyak yang tertinggal Iya, gitu. oke. Ini udah berapa lama di Odesa? Iya, 4 tahun jalan ya berarti. Jadi relawan di Iya. Odesa. Kalau sih Pak? Kalau saya baru 1 tahun setengah hampir setahun. Oke, ya tentunya kan punya pengalaman yang berbeda ya antara yang sudah 4 tahun, 5 tahun dengan yang 1 tahun. Tapi kan persoalan yang dihadapi berarti sama. Iya, sama. Apa sih yang ada di sana itu? Ya di antaranya ada anak-anak yang apa namanya ya, mestinya harus sudah kualifikasinya itu ya skill, misalkan membaca buku itu harus sudah selesai di kelas 5, itu ternyata masih banyak yang belum selesai gitu Pak. Jadi ini kenapa naik juga ya kelas itu, ini akselerasi. Sama kelas 5 tapi kemampuannya memang benar kelas 1 kelas 2. Iya betul ya, memang banyak juga yang ya, ada beberapa ya, nggak terlalu banyak juga yang saya temui ya, itu lancar gitu ya, oke. Tapi ya yang saya apa, menurut pandangan saya miris itu ya di hal itu Pak, soal karena membaca itu fondasi buat pendidikan itu. Jadi makanya saya heran juga ini, ya betul kata si Pak, dekat kota Bandung ya tinggal berapa menit aja ke Gedung Sate gitu ya dari Cemenyan itu. Oh ini kok masih ada yang ketinggalan gitu loh. Ada apa banyak? Banyak Oke. gitu. Nah ini kan untuk apa namanya, untuk meningkatkan kemampuan anak ya, dari hal yang mendasar itu contohnya membaca dan berhitung kan mesti dihimpun, kemudian juga mesti terprogram ya, mesti continue, kemudian mesti ada yang mengelola. Itu gimana? Ya, jadi pengelolaan sekolah Samin ini ya kita sebut sekolah Samin ya. Apa tuh sekolah Samin? Sekolah Sabtu Minggu. Oke. Ya, karena ini dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Oke. Nah, tapi juga ini sebagai ruang sekolah Samin adalah sekolah analisa manusia Indonesia. Nah, ruang untuk para akademisi, para dosen, mahasiswa berkegiatan khususnya di bidang pendidikan informal ya, non formal. Nah, untuk mengatur itu semua ya kita membutuhkan banyak tenaga relawan. Saat ini sudah 20 lebih relawan yang aktif ya. Jadi setiap minggu anak-anak teman-teman ini bukan pada nge-mall gitu, tapi ngajar gitu sama anak-anak. Kan beda sih antara ngajar dengan ngomong, kan asikan ngomong. Sesudah kita mengajar ngomong. Oke, lanjut. Ya, terus nah, jadi ada yang nama koordinator, Pak. Ya, kalau koordinator ini nanti bakal mengkoordinasi pengajar-pengajarnya ini di minggu ini siapa yang bisa hadir misalnya. Artinya sudah terkelola, terprogram Ya, terprogram. Sekolah Sabtu Minggu. Betul. Sudah sejak kapan ini sekolah Samin ini? 2017, Pak. Sekarang berarti sudah 8 tahun. 8 tahun ya, iya ya. Sorry. Berapa? 6 tahun. 3 diambil 2017. 6 tahun ya. Benar kan udah 6 tahun.
Bener gak? Aku 7 sampai 6 tahun. Jalan dulu. Iya. Nah, artinya kan ini sebuah pekerjaan yang luar biasa ya, teman-teman relawan yang kebanyakan mahasiswa ya. Banyakan ya mahasiswa. Masih Dari semua kampus ada di Bandung atau Beberapa kampus aja sih. oke. Nah, Nah, betul ya, ini sebagai sekaligus pembelajaran langsung ya ke masyarakat. Tadi disebutkan ada berapa relawan yang mengelola jadi pengajar atau relawan di Samin? Koordinator berapa koordinator? yang saat ini aktif itu sekitar 25 sampai 30 yang selalu aktif ada berkegiatan Di setiap satu minggunya. Iya. Nah, anak-anak yang diberikan pendidikan atau diberikan literasi berapa? Wah, sekarang udah banyak, udah 100 lebih ya. Kalau Kalau dihitung dikumpulkan totalnya. totalnya bisa sampai 300 Pak. Oke. Jadi dari sejak 2000 berapa tadi 17 ya, Iya. udah sampai 300 bahkan lebih lah kalau dihitung keseluruhan gitu. Nah, artinya banyak juga ya. Dari berapa kampung itu? Dari berapa desa? Itu kalau desa sih ada 3 desa ya. Desa 3. Desa 3 tapi kampungnya itu Sininya, Ini Mekarmani. 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 Kemudian ada yang masuknya di Cikadut kalau Seke Balinding. Mm-mm. Satu lagi itu di daerah Seke Salam itu Sindang Laya ya. ya Bintang Oke. Raya juga masuk. Jadi total itu berapa kampung dari berapa kampung di situ? Ada kalau misalkan tadi itu kan dari 3, kalau kampungnya itu sekarang ada di 12. Di 12 kampung. Betul, kita biasa menyebutnya basis gitu. 12 Oke, basis. 12 basis. Nah, polanya gimana? Apakah anak-anak mendatangi atau relawan-relawan yang datang ke kampung-kampung itu, ke basis-basis itu? Iya. Gimana? Kita sebagai relawan yang datang ke kampungnya mereka itu biasanya kita mengirim 3 atau 4 relawan di setiap kampungnya gitu untuk belajar. Per Sabtu dan Minggu. Iya, betul. Oke. Jadi bertemu di lokasi-lokasi si anak itu ada. Iya. Oke. Nah, di mana itu? Memang ada bangunan khusus, ada ruangan khusus atau di mana itu proses belajar mengajarnya? Biasanya itu kebanyakan basis kita tuh didirikan di rumah-rumah warga gitu. Oke. Bila warganya yang mungkin berkeinginan mereka juga mau rumahnya dijadikan tempat belajar anak-anak, kita membuka basis di rumah beliau. Itu relatif pindah-pindah atau tetap di satu kampung? Tetap. Di rumah? Iya, misalnya. betul di rumah bapak ini misalkan ya kita setiap minggu atau Sabtu datang ke rumah tersebut, anak-anak juga datang ke rumah tersebut gitu. Oke, nah dalam setiap kegiatan Sabtu dan Minggu ya, minat anak-anak seperti apa sih ini? Kalau minat yang namanya anak-anak ya fluktuatif Pak. Jadi ada naik ada turun. Nah ini yang unik justru. Kita bisa melihat bagaimana minat anak-anak itu setiap minggu ya. Jadi ada pola misalkan kalau ada tontonan, kalau ada misalkan hajatan, ibunya hajatan ya, anak-anak itu pada libur Pak, ikut hajatan. Terus ada tontonan misalkan benjang, ditinggalkan sekolah Samin, beli benjang, gitu Pak. Jadi di situ juga kita bisa melihat ya anak-anak itu pola minat belajarnya itu seperti apa. Ya memang ada kampung banyak bisa 20 anak itu 20 lebih ya. Karena kebetulan di kampung itu nggak ada hajatan. Iya, Oke. itu 20 lebih, terus ada juga yang 5 gitu. Tapi bagi saya soal angka itu nggak begitu masalah Pak. Yang penting dari relawan adalah datang, ada yang belajar walaupun satu ya kita harus tetap mengajar. Oke. Nah, anak-anak itu umurnya dari berapa tahun sampai berapa tahun, Min? Dari umur 6 tahun sampai ya umuran SMP Pak. Oke. Apakah anak-anak itu juga sekolah di sekolah formal? Sekolah di sekolah formal. Jadi Senin sampai Jumat mereka sekolah di sekolah formal. Tepat sekali. Terus Sabtu dan Minggunya masuk ikut sekolah Samin. Iya, Oke. betul. Nah, yang diajarkan di sekolah Samin itu apa? Ya, ini macam-macam. Oke. Tapi ya, dasarnya tetap kita berpegang teguh pada minat membaca buku itu, Pak. Ya, makanya kita yang belum bisa baca, ya, kita galakan untuk ayo bareng-bareng relawan di mana di asesmen semuanya kemampuannya udah pada sejauh mana
bacaannya. Berdasarkan usia atau gimana? Itu asesmen aja Pak. Jadi kalau umpamanya dia masih belum bisa baca meskipun kelas 5 ya tetap kelasnya nggak dipandang kelas berapa gitu. Oke. Tapi sesuai kemampuan saja ya. Nah dari situ biar pembelajaran juga efektif. Nah kemudian kita juga belajar lingkungan alam gitu ya. Ya sekali memang kita sering diajak keluar anak-anak untuk melihat alam gitu ya. Terus ya pendidikan karakter karena itu juga penting Pak. Di tengah ya apa namanya ya anak-anak nonton TikTok segala macam yang tontonan itu ya nggak jelas itu katakanlah ya. Ya itu kita ngasih banyak belajar bareng mengenai pendidikan karakter supaya anak itu bisa terbangun karakter kepercayaan dirinya, kemudian akhlak gitu ya dan lain sebagainya. Bahkan yang menariknya dari sekolah Samin ini bisa jadi batu loncatan untuk anak-anak yang punya minat lebih bisa disekolahkan lebih lanjut oleh Odesa Pak. Jadi ada yang dikirim ke pesantren. Nah, ini pada sekolah lebih lanjut gitu ya. Setelah sekolah Samin rajin, kemudian minat belajarnya tinggi, ya siap Odesa menyekolahkan. Oke. Gitu. Siva dan teman-teman setiap Sabtu dan Minggu secara sukarela memberikan pembelajaran ya ke anak-anak di sekolah Samin. Siva dan teman-teman mempunyai modal kemampuan untuk memberikan bahan ajar dari mana tuh Sif? Nah, kalau misalkan bahan ajar itu kan sebetulnya dari sekolah Samin tidak ada yang tidak mempunyai kurikulum yang tetap itu tidak ada. Jadi kita itu biasanya melihat dulu kemampuan anaknya ini segimana nih, apa yang mesti apa pelajaran yang paling utama mesti kita ajarkan kepada anak ini. Misalkan kayak tadi disebutkan anaknya belum bisa membaca, oh berarti anak ini fokusnya membaca dulu, jangan dulu ke pelajaran-pelajaran yang lain, walaupun pelajaran yang lain juga penting, tapi karena membaca ini merupakan satwa yang paling penting, ya jadi kita mengutamakan dulu hal tersebut. Nah kalau misalkan untuk anak-anak lainnya yang sudah memiliki kemampuan yang sama gitu ya, stabil, itu biasanya kita mencari pelajaran-pelajaran yang nanti diberikan kepada anak itu lewat diskusi. Kebanyakan itu lewat diskusi yang diadakan bersama para fasilitator dan relawan lainnya. Jadi kita tuh sharing nih apa sih pelajaran yang paling utama misalkan, atau pelajaran apa sih yang sekiranya dibutuhkan, yang paling dibutuhkan. Jadi nanti kita di hari Minggunya mengajarkan hal tersebut gitu, mengenai tema itu. Ini kan anak-anak itu sebagian besar sekolah di sekolah formal kan? Iya. Sekolah formal kita tahu seperti itulah ya polanya. Sehingga outputnya sekarang banyak juga yang kelas 5 tapi kemampuan bacanya kakak Reksika kelas 2 SD. Nah kalau misalnya sekolah Samin menyampaikan pola pembelajaran sama seperti yang sekolah formal, ya anak-anak kembali ke satu ruang kebosanan yang lain, ke kebosanan yang lain juga. Gimana tuh untuk mensiasatinya? Kalau misalkan kita biasanya kalau pas anak-anak kan sebetulnya yang namanya anak-anak pasti malas ya pengen belajar gitu. Nah kita tuh makanya kenapa tadi sambil ekologi istilahnya gitu, sambil berkebun. Kalau misalkan anak-anak sedang kelihatannya bosan suntuk di dalam kelas gitu, di dalam ruangan, ya kita bagaimana caranya bermain sambil belajar, menciptakan suasana belajar yang disenangi oleh anak-anak gitu. Berarti bisa sambil bermain juga ya? Betul, iya. Nah, selama Siva 1 tahun jadi relawan sekolah Samin ya, perkembangan yang sudah terlihat seperti apa sih? Perkembangan anak-anaknya dari awalnya mungkin yang mereka itu tidak mau belajar gitu, mungkin ya Pak ya. Kalau misalkan itu perkembangannya karena kita fokusnya ke yang mereka butuhkan, jadi sebetulnya lumayan terlihat gitu. Misalkan ini kalau misalkan di sekolah Samin dibilangnya les tambahan gitu ya Pak ya, tapi ternyata tuh les tambahan yang hanya sebentar ini tuh ternyata sangat memberikan dampak yang lumayan besar pada anak-anak. Misalkan dulu ada saat saya pertama kali masuk, anak tersebut itu sama sekali belum bisa membedakan huruf
misalkan yang sering saya balik itu B dan D. Jadi bagaimana mau maju membaca, dia membedakan yang saya itu belum bisa. Nah, karena kita sering dilatih, walaupun hanya sebentar waktunya dan hanya bertemu 1 minggu sekali, tapi ternyata kalau misalkan dari kitanya ada kemauan dan anaknya juga ada kemauan, kita sama-sama berkeinginan, pasti bisa dan pasti kelihatan progresnya. Banyak sekali sekarang anak-anak. Sekolah 1 minggu itu menciptakan sebuah situasi yang nyaman buat si anak. Betul, iya. Nah, Min, udah ada ukuran nggak ya keberhasilan sekolah Samin ya terhadap perkembangan mereka si peserta sekolah Samin di sekolah formalnya? Ada nggak ukurannya? Misalnya dengan mengikuti usaha Samin, dia nilai akademis di SD-nya atau di SMP-nya meningkat, ada nggak? Oh ya, itu saya ada beberapa orang tua yang juga pernah ya, satu waktu saya ketemu satu orang tua yang anaknya di sekolah Samin gitu ya, ikut peserta sekolah Samin. Dia ditanya sama tetangganya, loh itu anak kamu kok udah bisa baca, belajar dari mana gitu. Itu kalau tiap minggu ikut les aja sih katanya. Nah itu, jadi orang tuanya di sana menyebutnya les. Les betul. Nah, ya, karena kalau sekolah pasti taunya sekolah itu formal Pak. Ya bayangannya sekolah gitu ya. Jadi disebutnya les. Nah jadi makanya dari sana kita melihat dampaknya memang terasa gitu ya sama si anaknya. Bisa katakanlah kita hanya 90 menit 1 minggu Pak, tapi dengan konsisten itu bisa mengubah keadaan anak gitu. Dari yang pertamanya kan anak itu contohnya tidak bisa membaca karena memang tidak ada bacaan yang harus dibaca gitu ya. Nah dengan adanya sekolah Samin, ada program peminjaman buku juga, nah sehingga anak-anak juga punya bahan untuk belajar sendiri. Nah itu salah satu dampak atau yang kita dapat dari umpan balik dari orang tua Pak soal sekolah Samin. Jadi dia juga secara akademik di sekolahnya bisa terbantu. Oke. Nah, respon dari para orang tua yang ada di Cimenyan dan sekitarnya terhadap sekolah Samin gimana, Min? Macam-macam Pak. Macam-macamnya gimana? Ada yang cuek, ada yang antusias, ada yang datar. Gitu. Jadi karena sebagian juga kan orang tuanya ya mohon maaf, maksudnya enggak menempuh pendidikan yang tinggi gitu Pak. Ya rata-rata kan paling banter sampai SMP saja. Jadi pasti pikirannya buat apa sih yang gini-gini gitu. Nah, masih banyak itu yang pikiran ya kenaun sih gituan, sekolah di atas kan gitu. Terus ada juga yang merasa terbantu seperti yang tadi saya sebutkan itu, wah hatunun pisan gitu ya, tos ngabantos gitu. Ini dari les ini anak saya bisa jadi cepat bisa bacanya gitu. Terus ada yang banyak juga yang cuek aja gitu. Anaknya ikut ya udah ikut, nggak mau ya udah, nggak didorong gitu. Nah gitu sih Pak. Nah tapi si anaknya gimana rata-rata di situ? Rata-rata ya sebenarnya anak itu kalau umpamanya dia udah punya ketertarikan, terlepas orang tuanya bagaimanapun dia bakal tetap tertarik Pak. Gitu. Ya kalau dari anak-anak sendiri macam-macam per basis itu. Nah, misalkan ada anak yang paling berpengaruh gitu, kalau ada dia rame, ada bisa kayak gitu. Nah, ada yang sepi-sepi aja tapi konsisten meskipun sepi. Itu sih Pak kalau gambarannya. Oke, ini menarik ya apa yang dialami oleh teman-teman relawan Odesa di sekolah Samirnya ini. Ini kan sebenarnya teman-teman relawan ini mengambil peran pemerintah ya dalam pemenuhan hak-hak dasar di bidang pendidikan. Tapi kita tahu kan mutu-mutu sekolah formal di kita terutama yang ada di pinggiran ya, apalagi yang ada di sisi Leuweung, di sisi Bukit Tiga Cimenyan seperti apa. Nah, apa yang sekolah Samin lakukan untuk menambal kekurangan-kekurangan dari sekolah-sekolah formal yang ada? Berapa sekolah sih yang ada di kawasan itu? SD-nya sebagai hiji gitu, ada SMP apa SMA di sana? Ada SD. Kalau di daerah Cikadut itu ada 2, Mekar Manik 2,
Sindang Laya itu yang saya tahu ada 2 juga. SD ya? SD. Kalau SMP ya kalau negeri Pak nggak ada Pak. Oke. Nah kalau kita sih berusaha. Kalau mau SMA yang ada ya? Iya. SMP juga cuma 1-2. Di mana itu jauh dulu? Kalau misalkan tempatnya malah masih sama. Jadi Oh. siang gedung tersebut itu siang dipakai SMP, pagi dipakai SD gitu gantian. Gitu tuh. Jadi emang nggak lucunya meskipun salah satu desa itu ada 2 SD, tapi SD itu ya sebelahan, SD satunya sebelahan gitu Pak, nggak disebar. Oke. Jadi banyak ya Desa anak-anak naon itu? Mekarmanik Pak. Itu daerah atas pokoknya. Jadi si anak yang datang ke sekolah itu tim mana? Iya. Mestinya mah kan hiji di dia gitu Nah, kan. itu mah ngumpul di situ. Dua-duanya di situ. Jadi macam-macam yang guru nanti capek. semakin atas rumahnya dekat bukit semakin dia jalan jauh. Iya. Karena mereka sebagian besar yang misalkan daerah atas itu Mekarmanik jalan kaki gitu. Nah, kalau Samin itu justru Samin yang mendekatkan diri ke Iya, ke perkampungan ya. Jadi jemput bola. Jemput bola. Oke. Iya. Nah, ketika jemput bola kan ini ada effort ya dari para relawan ini. Relatif para relawan ini adalah anak-anak kota merenya, Iya. anak gaul, anak-anak nge-mall. Sip, ada kesulitan apa sih, Sip? Ketika harus melakukan hal-hal yang susah seperti itu. Iya. Kalau misalkan kesulitan yang amat dirasakan dari awal itu sebetulnya jalanan, karena tidak terbiasa dengan jalanan yang bisa dibilang masih jelek. Mungkin kan kalau misalkan biasa di kota ya jalanan udah aspal semua ya Pak ya. Pas kesana banyak bolong-bolong di mana-mana. Jabanannya mudun. Iya, jabanannya mudun. Jebaleur. Iya. Kalau yang belum bisa apa sih kalau kalau sepeda motornya yang belum bisa ini gitu, yang belum terbiasa pasti takut. Itu awal-awal juga aku pasti ngerasain takut ini gimana ya, bisa nggak gitu, karena kan nggak biasa nanjak mudun, bolong sana sini gitu. Apalagi kalau misalkan ditambah hujan kan itu licin, sangat licin itu Pak. Oke. Karena aku juga pernah sampai jatuh Gitu. waktu mau ke kampung itu, waktu mau ngajar. Jadi tiap akhir pekan itu off road jadinya. Iya. Oke, mudah-mudahan ini jadi perhatian pemerintah ya, karena teman-teman relawan dari Odesa sudah mengambil perannya, tinggal mungkin pemerintah wilayah, desa, kecamatan bangunlah jalan yang enakan gitu ya buat pengamanan, buat keamanan. Nih, 1 atau 2 pertanyaan lagi nih. Sampai kapan kalian akan bisa bertahan menjadi relawan? Amin. Saya kalau saya sih kerjaan relawan itu pekerjaan seumur hidup Pak. Oke. Buat saya, karena itulah yang mengasihkan gitu. Oke. Dari kerja relawan saya bisa banyak ya belajar sambil apa ya istilahnya nggak ngurusin hidup sendiri gitu. Ya orang-orang mungkin bilangnya hidup sendiri aja udah susah, ngapain ngurusin hidup orang lain gitu ya. Ya bagi saya bukan ngurusin hidup orang lain sih, secara nggak sengaja justru ketika saya ada terlibat dalam urusan orang lain dalam arti yang positif, ya saya juga bisa belajar mengatasi masalah saya sendiri gitu. Nah itulah kenapa saya sebut kerjaan relawan, bahkan ini bukan pekerjaan, seperti ya halnya kita hidup harus bernapas, makanya seperti itulah saya harus hidup juga harus punya kesukarelawanan itu. Oke. Siva gimana? Kalau saya itu malah pertama kali ke Odesa hanya mikirnya cuma 1 tahun deh gitu, nyobain aja deh 1 tahun, tapi ternyata pas udah masuk makin lama makin betah, dan nggak tahu belum kepikiran mau keluarnya, bahkan nggak tahu mau keluar. Awal-awalnya itu memang ada kaitannya dengan tugas kuliah atau enggak? Kalau misalkan tugas kuliah itu pernah menjadi relawan gitu pernah, tapi kalau dari menghubungkan dengan kuliah enggak sih, itu nggak ada faktor dari Odesa sama kampus itu tidak ada kewajiban untuk memenuhi tugas kampus, nggak ada. Nah, pengaruhnya terhadap kegiatan kuliah Siva gimana? Nah, setelah masuk ke Odesa menemui banyak masyarakat yang asalnya kalau di kampus hanya lihat teorinya aja, tapi kalau misalkan sekarang pas mungkin dibilang ilmunya tahu juga yang di lapangan,
pas di dalam kelas tuh jadi bisa membandingkannya secara nyata gitu, nggak cuma teorinya aja, tapi ketika dihadapkan misalkan ada dosen yang memberikan kasus-kasus tertentu, kita jadi bisa menanganinya dengan lebih nyata gitu. Oke. Tidak berpikiran yang sangat ini. Nah, sebagai relawan, ini kan tentu pengen program Yayasan Odesa secara umum ya, terus program sekolah Sabtu Minggu itu terus berjalan dan semakin meningkat ya. Cakupan layanannya juga semakin meningkat, terus pemberian materinya juga semakin meningkat. Nah, kira-kira nih, Min, apa sih yang diharapkan ya dari Hamid maupun Neng Siva sebagai relawan terhadap kelanjutan sekolah Samin ini? Iya, kalau dari saya, ya pertama sumber daya manusia dari fasilitator atau relawan sekolah Samin ini harus lebih banyak. Lebih banyak itu bisa jumlah, bisa dalam artian lebih banyak yang konsisten juga gitu, karena banyak nggak konsisten itu juga bisa memboyarkan program gitu Pak. Nah, syukur alhamdulillah saat ini ya sudah rata-rata semua bisa konsisten. Saya harap ini bisa bertahun-tahun berjalan, karena itu kita juga terus membuka open recruitment, makanya teman-teman bagi yang mendengar ini bisa kapanpun nanti lihat-lihat di sosial media sekolah Samin, open recruitment itu akan selalu dibuka. Nah, kedua sih kita akan terus meningkatkan baca anak dengan cara menyediakan buku-buku bacaan. Nah, karena sudah umum kita sekarang mengetahui bahwa keadaan anak yang tidak bisa membaca karena tidak punya buku. Sudah ada pendampingnya juga. Nah, kita sebagai sekolah Samin ini ingin mengisi apa yang tidak diisi oleh sekolah formal. Ya, sekolah formal sebagaimana yang saya rasakan juga tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk gemar membaca. Nah, sekolah Samin ingin mengarah ke sana, Pak. Oke, Siva gimana? Hampir sama kayak yang tadi Kak Hamid sampaikan. Kalau yang pertama pasti SDM, karena mau sebagaimana bagus pun sistemnya, kalau SDM-nya kurang kan tetap tidak susah untuk berjalan gitu ya Pak ya. Jadi yang pertama SDM-nya ingin lebih ditingkatkan banyak dan tadi konsisten gitu. Kemudian selanjutnya juga anak-anaknya, karena sekarang juga sudah banyak sekali yang antusias, mereka pasti gemar membaca, harus dinomorsatukan gitu. Kemudian juga diisi oleh pendidikan-pendidikan lainnya seperti moral, ekologi, yang seperti itu. Ekologi kan jarang ya Pak ya diajarkan di sekolah formal gitu. Nah, jadi di Odesa ini membuka ruang untuk anak-anak bisa lebih mengenal tentang ekologi. Oke, Amin, Siva, terima kasih ya berbagi pengalamannya. Jadi pemirsa, ini hal-hal baik sudah dilakukan ya oleh perwakilan dari relawan-relawan Odesa, khususnya yang mengelola sekolah Sabtu dan Minggu untuk anak-anak di kawasan Cimenyan sana. Tentunya kita harapkan program kebaikan ini bisa ditingkatkan, dan kemudian juga itu tadi ya dari relawan-relawan yang mau bergabung mangga, karena ini membuka ruang kebaikan dan membuka ruang pengalaman yang bagus sekali. Kemudian juga nih pemerintah kalau misalnya mau dukunglah sesuai dengan kebutuhan, tapi tidak kemudian jadi ngariweuhkeun gitu. Karena di sana, di atas sana, di kawasan Cimenyan itu anak-anak yang membutuhkan pendidikan tambahan selain pendidikan sekolah formal itu sangat banyak. Dan juga di situ ada persoalan-persoalan lain yang memang membutuhkan kolaborasi semua, tidak hanya dari peran-peran pihak-pihak NGO, tapi juga peran-peran lain termasuk dari dunia usaha, dari pemerintah dan sebagainya. Itu sekian obrolan kita di podcast kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.